Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Berkata Allah di dalam Quran surah Al-Fat ayat 21, dan Allah telah menjanjikan kemenangan-kemenangan yang layak atas kalian, atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, dan Allah telah menentukannya untuk kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya Ilham Ramadan dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 20130530343. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang bisyarah, kemenangan Islam dan kemuliaan bagi kaum muslim. Di sini saya akan mulai dengan sedikit cerita dari Ustadz Felix Xiao ketika beliau menuliskan buku pertamanya yang berjudul Beyond Inspiration. Di situ beliau memakai cover yang cukup provokatif, di mana di cover buku itu terdapat sebuah menara yang dikenal dengan Menara Pisa, dan di atasnya tertancaplah sebuah bendera yang juga sangat terkenal di seluruh jagat raya, yaitu bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang bertuliskan di atas kain berdasar hitam. Ketika beliau memberikan buku itu kepada ayahnya dan ayahnya memberikan kepada temannya yang muslim, maka ada sebuah komentar yang langsung disampaikan kepada Ustadz Felix Xiao. Teman dari ayahnya tersebut berkata, "Saya sudah melihat sebagian dari buku ini dan saya mendapati ada dua kemustahilan dari buku ini. Yang pertama adalah di belakang buku ini engkau menuliskan bahwa Felix Xiao yang kelak akan menaklukkan, meratakan Jakarta dengan Islam. Maka ini adalah sebuah hal yang mustahil. Kemudian yang kedua adalah bendera yang terpasang di atas Menara Pisa. Ini pun sesuatu yang mustahil." Maka dari situ Ustadz Felix Xiao kemudian tersenyum lalu menjawab, "Mungkin ini adalah sesuatu yang mustahil bagi orang-orang yang tidak pernah berpikir. Tapi bagi orang-orang yang berpikir dan mereka mukmin, maka ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Tapi ini merupakan sebuah takdir yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran." Maka Ustadz Felix Xiao membacakan ayat yang tadi saya bacakan kepada Anda, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Ini adalah sebuah ayat yang oleh sebagian mufassirin diartikan sebagai kullu fathin wa ghanimatin ila yaumil qiyamah. Ini adalah ayat yang menggambarkan kaum muslim yang untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan yang layak dan juga ghanimah-ghanimah yang layak, baik sekarang, besok ataupun yang akan datang. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan kemenangan Islam di seluruh dunia. Persis seperti hadis Rasulullah yang lain yang berkata, "Innallaha dzawalil ardu wa ra'aitu masyariqul hawal magharibaha wa inna ummati sayabluku ulkuha hadza wal minha." Rasul berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberikan penglihatan kepadaku berupa bentangan bumi dari ujung timur hingga ujung baratnya, dan kelak umatku nanti akan menguasai dari ujung timur hingga ujung baratnya." Inilah takdir yang dimaksud. Maka Ustadz Felix Xiao tegaskan kepada orang tadi bahwa ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Islam pasti akan berkuasa. Sebetapapun tidak mungkinnya bagi manusia, sebetapapun tidak masuk akal logika manusia, sebetapapun tidak bisa dilihatnya oleh mata manusia, tapi Islam akan berkuasa. Karena ini bukan masalah mata, ini bukan masalah logika manusia, tapi ini adalah masalah bisyarah. Bisyarah adalah sebuah visi yang melampaui akal dan logika manusia. Ketika kita berbicara tentang bisyarah, maka kita berbicara tentang sebuah dalil yang diberikan Allah dan Rasulnya, dan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang, kepastian yang akan datang, sebuah janji, sebuah kepastian yang hanya bisa dilihat, hanya bisa diyakini oleh orang-orang mukmin. Sebagai contoh, pantas saja ketika perang Ahzab, perang Khandaq, ketika kaum muslim dikepung oleh 10.000 pasukan dan mereka harus melawan dengan 3.000 pasukan dengan logistik yang sangat terbatas, dengan terik matahari yang begitu luar biasa, dan pada saat mereka sedang di kondisi itu, mereka bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, abil Madinata ini tuftahu awalan, Konstantinia aw Rumia." Wahai Rasulullah, kota mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Romawi? Maka dengan yakinnya Rasulullah menjawab kepada para sahabat, "Madinah Heraklius tuftahu awalan." Kotanya Heraklius yang akan kalian taklukkan pertama kali.
kota terbaik, teragung pada masanya, yaitu kota Konstantinopel. Rasul berkata ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan pada saat itu Yahudi sukses tertawa terbahak-bahak. Namun sebaliknya, kaum muslimin justru yakin dan percaya karena Rasulullah telah mengatakan itu kepada mereka. Orang-orang Yahudi menjadikan kesempatan itu untuk memperolok-olok Rasulullah, kemudian mengatakan Rasul gila, al-majnun. Sekarang tersisa dua pilihan di tangan kita. Konstantinopel telah takluk dan Roma di depan mata kita. Tersisa dua pilihan, apakah kita termasuk orang-orang yang memperolok-olok Rasulullah, kemudian mengatakan bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin, atau kita termasuk orang-orang yang meyakini, mempercayai Rasulullah, karena Rasul tidak mungkin salah, telah memataskan diri kita untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Pilihan ada di tangan kita. It's our choice. Saya Ilham Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.